Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Kami di sini akan menyampaikan materi pada hari kedua, yaitu dengan judul bisnis yang tepat. Untuk apa saja sih cara untuk yang tepat menentukan bisnis itu? Jadi di sini ada tips and trick atau beberapa cara untuk menentukan bisnis yang tepat bagi Anda semua. Untuk tips yang pertama, ada tips yaitu pilih jenis usaha yang sesuai dengan minat Anda. Jadi di sini memiliki bisnis atau memilih bisnis itu mempunyai ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan peluang usaha atau yang belum ada di masyarakat atau yang belum banyak di masyarakat. Meskipun sudah banyak di masyarakat, berarti Anda harus berinovasi yang lain daripada usaha yang sudah semestinya atau sudah pada umumnya. Lalu yang kedua adalah sesuai hobi Anda. Lah, yang dimaksud hobi di sini, jika Anda melakukan bisnis sesuai dengan hobi Anda, maka Anda menjalani bisnis itu dengan senang. Dan yang kedua, menjalaninya akan juga lebih mudah dan moodnya akan naik sesuai apa yang Anda inginkan untuk berbisnis sesuai hobi Anda. Dan yang ketiga adalah passion. Passion dengan hobi mungkin dua hal yang berbeda. Passion yang di sini adalah kemampuan atau Anda mengerti sesuatu tentang hal itu. Jadi, jika Anda mempunyai passion misalnya di bidang otomotif, berarti Anda juga bisa berbisnis di bidang otomotif tersebut. Adapun poin kedua yaitu membuat daftar bidang usaha yang diminati. Apa sih yang dimaksud dengan membuat daftar bidang usaha yang diminati? Membuat daftar bidang usaha adalah langkah pertama yang baik untuk Anda agar lebih mudah dalam memilih bidang usaha yang Anda inginkan. Dengan membuat daftar bidang usaha, tentunya kita dapat mengetahui jenis apa saja yang belum didirikan oleh orang lain. Setelah menemukan beberapa daftar bidang usaha, tentukan bidang usaha yang paling sesuai dengan lokasi dan kemampuanmu. Jadi pada poin pertama dan poin kedua itu sangat berkaitan erat, yaitu dan yang pertama adalah menjelaskan bagaimana Anda mulai bisa berbisnis atau bagaimana menentukan bisnis yang tepat untuk diri Anda. Yang tadi pada poin pertama ada menyesuaikan dengan peluang usaha di sekitar Anda, lalu yang kedua adalah sesuai dengan hobi, dan yang ketiga sesuai dengan passion. Pada poin kedua pun juga dijelaskan tentang jika Anda memilih daftar bidang usaha, sesuaikan dengan minat Anda. Jadi di sini kesenangan untuk berbisnis sangat berpengaruh untuk berjalannya atau kemajuan bisnis Anda. Lalu yang ketiga adalah pelajari bidang usaha yang Anda pilih. Yang dimaksud pelajari bidang usaha yang Anda pilih yaitu dengan jika Anda memilih bidang otomotif atau bidang clothing, Anda harus tahu target pasarnya seperti apa, cara promosinya seperti apa. Lalu juga tentunya Anda tidak mungkin menerapkan atau menjalankan bisnis itu secara asal-asalan, pasti dengan ilmu atau kemampuan yang dimiliki. Lah, kemampuan yang dimiliki juga sangat erat kaitannya dengan passion ataupun hobi, karena passion atau hobi adalah hal yang Anda lakukan. Dengan begitu, jika Anda melakukan itu dengan senang atau dengan kemampuan yang Anda miliki, maka usaha atau bisnis Anda akan berjalan dengan semestinya atau sesuai dengan harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan. Baik, di sini saya akan memaparkan pada poin keempat, yaitu menyesuaikan modal dan budget yang Anda miliki. Nah, pada menyesuaikan modal ini, yang dimaksud menyesuaikan modal adalah berapa target pemasaran produk Anda. Semisal contoh
Contoh, Anda membuat produk yang berskala sesuai dengan modal yang Anda miliki. Seperti Anda mematok produk pada range harga berapa dan berapa sesuai dengan modal yang Anda keluarkan, agar usaha yang Anda jalankan dapat berjalan secara maksimal. Lalu untuk selanjutnya, poin kelima, yaitu menentukan lokasi. Nah, untuk lokasi kali ini ada lokasi offline dan online. Nah, untuk lokasi offline, Anda harus melakukan survei tempat yang sesuai dengan produk yang Anda jual, agar mempermudah konsumen untuk menemukan produk yang Anda miliki sesuai dengan target pasar Anda. Dan untuk media online, Anda dapat memakai media seperti Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di KKN hari kedua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang target pasar. Adapun macam-macam dan contoh penerapan strategi target pasar. Dalam pemasaran kita perlu mendesain strategi untuk berkompetisi dengan kompetitor yang ada. Salah satu penerapan yang sering dilakukan oleh pemasar pada perusahaan-perusahaan besar adalah strategi target pasar yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran yang tidak pemasaran yang tidak terdiferensiasi adalah strategi target pasar tanpa mempertimbangkan satu atau lebih segmen pasar, dengan cara menyediakan dan melayani semua jenis produk dan pelayanan kepada pasar pada umumnya. Strategi ini lebih cocok kepada perusahaan yang masih mencari jati diri dalam perihal pemasaran. Yang kedua adalah pemasaran yang dibedakan. Adapun pengertiannya yaitu strategi target pasar dengan memilih satu segmen atau gabungan beberapa segmen pasar dengan menawarkan berbagai variasi produk untuk meningkatkan penjualan pada segmen pasar yang telah dipilih. Hal ini dapat diterapkan pada jenis usaha yang sudah melakukan perkembangan dengan memiliki banyak variasi produk dengan nilai produk yang kuat di sejumlah segmen pasar. Untuk poin selanjutnya adalah niat dan fokus. Sebelum kita memulai sesuatu, sangat dianjurkan untuk berniat terlebih dahulu. Niat merupakan salah satu tekad untuk mencapai apa yang diniatkan. Ketika kita akan terjun ke dunia bisnis tanpa memulai dengan sebuah niat, alias hanya untuk mengisi waktu ataupun hanya iseng untuk mencapai pencapaian kita tidak akan maksimal dan menjadi mudah menyerah. Berbeda dengan ketika kita akan memulai bisnis dengan suatu niat yang baik dan besar sehingga membawa kita pada sebuah target dan yang harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai niat tersebut. Dari sini kita dapat menilai bahwa niat akan menentukan keuletan dan kesuksesan sebuah bisnis. Yang selanjutnya adalah fokus. Di sini ada 3 tip fokus pada bisnis yang wajib Anda perhatikan. Kalaupun Anda bingung untuk menentukan hal perlu dilakukan sebagai pengusaha pemula, berikut 3 tip fokus pada bisnis yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah menetapkan target tujuan, yang dimana buatlah target tujuan Anda saat membuka sebuah usaha. Tentu Anda tetap harus membuat target usaha yang masuk akal lebih dahulu. Dengan prioritas yang berisi target tujuan bisnis akan memacu semangat Anda meraih hal tersebut. Sebaiknya selalu utamakan hal-hal yang mendukung daftar prioritas Anda. Anda tidak boleh melalui kegiatan lain yang bisa mengganggu fokus Anda pada bisnis yang Anda kerjakan. Yang kedua adalah memulai dari hal kecil dan tidak menunda pekerjaan. Sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Jika ingin mendulang sukses, Anda harus mulai mencoba dari hal kecil hingga hal yang lebih besar. Tip fokus pada bisnis adalah membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan ataupun kegiatan yang Anda lakukan. Semakin Anda menumpuk pekerjaan, maka fokus biasanya akan kacau, akan mengakibatkan suasana hati yang tidak
tidak mendukung. Tumpukan pekerjaan bisa membuat mood Anda kurang baik, khususnya dengan pekerjaan yang sudah menunggu. Selanjutnya adalah menetapkan batas waktu untuk setiap target tujuan. Kalau Anda berhasil mempraktikkan tips fokus pada bisnis yang memulai hal kecil dahulu, tidak ada salahnya untuk menentukan batas waktu. Batas waktu menjadi salah satu indikasi yang akan mendorong semangat Anda dalam bekerja. Setidaknya fokus Anda akan tetap terjaga untuk mencapai target yang Anda inginkan. Anda tidak akan tergiur melakukan hal yang tidak berfaedah dan tidak memberikan dampak positif pada bisnis Anda. Baik, untuk selanjutnya adalah aksi atau bisa diartikan dengan aktivitas kegiatan dalam bisnis. Aktivitas bisnis ini mengacu pada aktivitas apapun yang melibatkan memproduksi barang atau menyediakan layanan. Bisnis menjual produk dan layanan untuk menghasilkan keuntungan. Sementara itu, konsumen membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di grup atau di kolom komentar di YouTube channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.